kita bisa bertemu bersama rekan-rekan sehingga kami bisa menyampaikan apa sih yang sudah kami lakukan. Kemudian ke depan apalagi yang akan kita buat bersama. Karena pariwisata tidak mungkin bisa berdiri tanpa adanya teman-teman dari media. Berharap kegiatan ini berlanjut dan terus berlangsung demi kemajuan daripada pariwisata dan bidang pemasaran. Kita ada buat pelatihan pemandu wisata guide yang berakhir dengan pembentukan HPI Kota Sabang. Nah, tujuan dibentuk HPI ini adalah tidak lain tidak bukan adalah supaya menghidupkan rekan-rekan teman-teman kita yang dari guide supaya juga bisa berkiprah untuk memajukan Sabang, sehingga para tamu-tamu yang datang ke Sabang punya guiding. Nah, kemudian kami juga ada melakukan seleksi duta wisata tingkat Kota Sabang. Kemudian juga ada yang seleksi duta wisata tingkat provinsi dilakukan di Kota Sabang. Nah, itu sudah dilaksanakan. Kemudian dari bidang budaya kita juga ada melakukan event besar yang bisa dibilang event nekat. Di tahun ini kami sudah mencoba untuk membuat event Festival Sabang Fair yang nama Sabang Fair itu sudah digaungkan 11 tahun yang lalu. Baru tahun ini bisa terwujud dan terlaksana. Festival Kilometer 0, di mana di situ kita mencoba mengangkat kembali budaya-budaya lama seperti lomba ratik payun anak yang bisa diikuti dari semua level usia dari 17 sampai umur lanjut usia juga bisa. Kemudian kita mencoba untuk membuat lomba lagu daerah yang mana itu kita levelnya anak SD dan SMP di bawah umur 12 tahun ke bawah, sehingga anak-anak dari kecil sudah terbiasa dengan lagu-lagu daerah Aceh dan Sabang khususnya. Kemudian juga ada kita buat lomba Ratu Jarum tarian, yang tari itu sudah kita latih pelatih-pelatih sanggarnya. Nah, untuk tahun ini kita lombakan sanggar-sanggar itu supaya ada beberapa event yang dilakukan di Kota Sabang. Kita sebagai tuan rumahnya ada launching regata, ada Sabang Jazz, dan juga ada Time pasar wisata yang melibatkan 19 negara. Mereka berkunjung ke Sabang. Kemudian juga kemarin sudah ada tim dari operator cruise kapal pesiar, ada 11 operator yang berkunjung ke Sabang dan melihat sendiri bagaimana kemungkinan akan datang kapal-kapal pesiar yang besar seperti Princess dan Caribbean yang passengernya sampai 3.000 dan 6.000 ke atas. Nah, itu sudah disurvei kemarin langsung oleh tour operator daripada untuk kapal pesiar. Nah, kemudian juga dari kementerian, dari Dirjen Destinasi sendiri, mungkin sudah teman-teman dari pers juga sering kami libatkan dalam kegiatan dengan kementerian Dirjen Destinasi tentang Destination Management Organisasi DMO, yang tahun ini Sabang sudah mendapat tahun keempat berjalan kegiatan DMO, dan kita sudah berhasil ada 2 orang dari Sabang yang mendapat penghargaan champion dari kementerian, satu dari masyarakat Bang Effendi, dia juga LWG di Kota Sabang, dia mendapat penghargaan. Kemudian kami sendiri selaku kepala dinas juga pejabat publik yang mendapat penghargaan DMO Champion kategori pelaku penggerak pariwisata di Kota Sabang. Nah, jadi rentetan semua kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bersama, tidak hanya Dinas Pariwisata, juga pimpinan kami, Wali Kota Sabang, Wakil Wali Kota, Sekda, dan semua stakeholder terkait menjadikan Sabang menjadi salah satu destinasi unggulan juga yang pada saat penghargaan Wonderful di Jakarta kemarin tanggal 11 Pak Sekda mendapat penghargaan itu. Nah, mungkin tadi di kantor di saat apel disampaikan oleh Pak Sekda dan ada penghargaannya ditampilkan di saat apel tadi. Nah, itu yang kemudian juga ada beberapa kegiatan yang kita kerjasama dengan BPKS juga, termasuk IMTGT. Di situ juga mendatangkan tamu-tamu kita dari Malaysia dan Thailand. Nah, mereka akan mencoba untuk berbisnis dan bekerja sama bagaimana membangun
industri pariwisata. Kemudian juga kita juga ada kerjasama regional antar daerah yang namanya Basajan, Banda Aceh, Sabang dan Jantung. Itu sudah sampai ke tahap renstra sudah dibuat, tinggal duduk 3 kepala daerah untuk memfinalisasi bagaimana dan siapa nanti menjadi ketuanya. Karena itu harus ada izin 3 kepala daerah, ada Wali Kota Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, sedang kami mencoba buat schedule apakah bisa dalam bulan ini, karena 2015 sudah mulai action, tidak lagi untuk mengejar target yang disiapkan tahun 2014 dari sertifikat kilometer 0. Dinas mendapat target 100 juta harus ada untuk PAD Sabang, tapi sampai dengan hari ini kami sudah memberikan setoran PAD ke Kota Sabang dari sertifikat 352 juta rupiah. Kemudian dari target 100 juta ya. Kemudian dari aset Gapang yang tadinya targetnya 200 juta setahun untuk kita PA ketigakan, kami sudah berhasil melakukan transaksi 355 juta. Jadi target yang diharapkan ke kami, alhamdulillah untuk tahun ini kami sudah melebihi target. Mungkin ini semua juga berkat kerja sama tim di pariwisata. Jadi kami di pariwisata ini dalam satu dinas ini kami tidak ada yang namanya atasan bawahan. Kami menganggap kami adalah keluarga. Jadi kami betul-betul teamwork. Di sini saya cuma sebagai ibu yang mengkoordinir anak-anaknya untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja. Sehingga hasil yang kami sampai dapat hari ini adalah hasil kerjasama bersama, teamwork. Di target kita untuk tahun depan kita nggak berani muluk ya. Setidaknya dari yang 100 bisa jadi 200 targetnya, karena gini, kalau nanti lebih itu adalah prestasi untuk kami. Tapi kalau kami bikin target besar ternyata tidak sampai target, itu adalah hal yang memalukan untuk kami. Jadi kami memasang target untuk tahun depan sekitar 200, tapi kami akan berjuang lebih lagi. Nah, setidaknya peningkatan target lah, dari tahun ini 100, tahun depan jadi 200. Kemudian yang lain-lainnya nanti dengan adanya kanun pariwisata yang baru, insya Allah akan lebih lagi lah yang kami bisa kerjakan. Mungkin itu yang sementara bisa kami sampaikan.